Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Sebelum kita beraktivitas di akhir pekan ini, kembali kita akan membaca dan merenungi firman Tuhan. Untuk itu mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur kepadamu atas kasih karunia dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Hingga hari ini kembali kami masih boleh bangun dengan tubuh yang diberkati Engkau ya Bapa. Dan saat ini kami kembali mau membaca serta merenungi firman-Mu. Pimpinlah kami dan berkati agar kami mampu mengerti dan terlebih mampu melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, renungan kita hari ini saya beri judul, kebencian dan iri hati hanya akan membawa korban. Pembacaannya terambil dari Yohanes 11 ayat 45 sampai 57 dengan perikop persepakatan untuk membunuh Yesus. Demikian firman Tuhan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insyaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa ini kita binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datang juga kah ia ke pesta? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, sikap membenci dapat muncul dalam diri siapapun. Dan biasanya hal ini didasari oleh sifat iri hati. Karena di dalam setiap diri manusia ada tertanam rasa iri hati dan benci terhadap orang lain. Dan kebencian akan menghapus segala kebaikan, bahkan dapat mendatangkan kecelakaan kepada orang lain. Saudaraku, rasa iri dan benci ini biasanya muncul karena berbagai faktor. Pertama, rasa iri dan benci muncul karena tidak senang melihat orang lain berhasil. Yang kedua,
Rasa iri dan benci muncul karena tidak suka dengan orang lain yang melebihi kemampuan yang dimilikinya. Lalu yang ketiga, rasa iri dan benci muncul karena orang lain mempunyai relasi yang dekat dan lebih percaya dibandingkan kepada dirinya. Nah, karena rasa kekecewaan yang sudah menumpuk dan menjadikan rasa iri dan benci ini muncul bersamaan. Hal ini menjadi sikap buruk yang perlu diubah dalam diri manusia. Sebab dengan adanya rasa iri dan benci yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, maka dua sikap buruk ini perlu diubah dalam diri kita manusia. Karena hal itu dapat menghancurkan iman dan hubungan relasi antar sesama manusia. Jadi iman dan kepercayaan yang tumbuh akan mudah hancur dan runtuh karena kedua sikap buruk ini. Ibaratnya seperti tumbuhan benalu yang dapat mengganggu hidup dan iman kita. Manusia pun tidak dapat hidup dengan mencari kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Tetapi ia harus dapat menghidupi dan memberi teladan bagi orang lain. Jadi kita harus menjadi tumbuhan yang mampu memberi kehidupan bagi orang-orang di sekitar kita. Janganlah menjadi tanaman benalu yang hidup di tengah pohon yang subur. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam Injil yang kita baca tadi, rasa iri dan benci itu digambarkan lewat para imam dan orang-orang Farisi yang tidak senang melihat banyak orang percaya kepada Yesus. Kemampuan dan keberhasilan Yesus membuat mujizat menjadikan banyak orang percaya kepadanya. Nah, hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi mereka. Sebenarnya mereka tidak memikirkan tentang agama dan keberadaan bangsa Yahudi. Namun yang mereka pikirkan adalah tentang diri mereka sendiri. Tepatnya tentang status dan jabatan mereka. Sehingga kebencian mereka menjadi puncaknya di dalam kata sepakat untuk menangkap dan membunuh Yesus. Jadi rasa iri dan benci yang muncul di dalam diri manusia inilah yang akan dapat menghancurkan iman dan harapan orang lain untuk hidup. Kebencian tidak mengenal status dan jabatan, saudaraku. Karena ketidaknyamanan pribadi yang terusik, maka jalan apapun akan dilakukan untuk mempertahankannya. Di tengah kesungguhan umat untuk menyucikan diri di dalam persiapan Paskah, imam besar Kayafas dan teman-temannya justru mereka bersepakat untuk menangkap dan merencanakan pembunuhan Yesus. Hal ini jelas menunjukkan bahwa pelayanan dan ibadah yang mereka lakukan selama ini hanyalah formalitas. Pelayanan dan mujizat yang Yesus lakukan tidak meluluhkan kebencian mereka. Bahkan hal itu menjadi alasan mereka untuk melakukan penangkapan dan pembunuhan. Sehingga di sini Yesuslah yang menjadi korban. Korban kebijakan politik religius. Korban dari kebencian dan iri hati dari para pemuka bangsa Yahudi. Sikap iri hati dan kecemburuan telah hidup di dalam diri para tokoh religius orang Yahudi tersebut. Sehingga mereka menolak Yesus, bahkan merencanakan untuk membunuhnya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini juga perasaan seperti ini masih sering ada dalam hati banyak orang. Bila orang merasa tersaingi atau merasa akan tersingkir atau tereliminasi, maka biasanya muncullah niat buruk dalam hatinya untuk menolak, untuk mempersulit dan bahkan melenyapkan lawan. Sehingga orang sering terperangkap oleh yang namanya emosi, nafsu, egoisme, kepentingan diri sendiri, martabat dan status yang diagungkan, kuasa yang dibanggakan, sehingga hal itu membuat kita kadang tidak dapat melihat lagi kebaikan orang lain.
tidak dapat lagi melihat keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Dan kadang kita sudah lebih dulu antipati, lalu mengatur siasat dengan mengorbankan seseorang dengan cara memotong jalan hidup orang lain. Nah, saudaraku, bagaimanakah dengan kita? Seharusnya tidak demikian dengan kita sebagai murid Kristus. Sebab status sebagai murid Kristus ini mestinya membawa kita kepada penyucian diri dan mematikan segala kebencian dan iri hati. Karena itu hendaklah kita tidak memelihara kebencian terhadap orang lain. Karena hal itu akan membawa kita kepada puncak kebencian yang bisa bermuara pada pemikiran untuk merancangkan hal-hal yang jahat bagi orang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih, memasuki minggu masa Prapaskah kelima ini, marilah kita membuka hati dan menanggalkan segala sifat-sifat kita yang tidak baik. Rasa kebencian dan iri hati hanya akan membawa korban. Jadi marilah kita memohon kepada Tuhan agar hati kita ini dibersihkan dari rasa kebencian dan rasa iri hati, supaya hati kita mau dibentuk untuk mengikuti teladan Kristus yang menghadapi kebencian dengan hati penuh belas kasihan. Karena rasa kebencian hanya dapat dibersihkan dan diubahkan menjadi belas kasihan jika kita memiliki hati dan pikiran yang terbuka, dan jika kita mau ditegur oleh kebenaran firman-Nya. Mari saudaraku, kita menyambut Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Raja kebenaran dan kebajikan yang menjadi teladan hidup kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Karena itu tolonglah dan mampukanlah kami ya Bapa, agar kami selalu menjaga hati kami dari rasa kebencian dan iri hati. Dan sucikanlah selalu hati, pikiran kami, agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan agar kami pun layak melayani-Mu. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami serahkan hati dan hidup kami serta doa ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku, selamat memasuki minggu sengsara kelima dengan hati dan pikiran yang bersih untuk menyambut Yesus Kristus Sang Juru Selamat dan Raja kebenaran itu di dalam hati dan kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai, menolong, dan memberkati kita semua di sepanjang hari ini. Amin.